wabarakatuh, dan selamat sore di sore hari ini bersama saya Bung FK, dan seperti biasa kita berbincang-bincang terkait dengan tema yang menarik ya. Dan kali ini sudah ada narasumber kita yang juga salah satu birokrat ya, yang dari Musi Banyuasin, ada Bung Diki Merindo yang ini menjadi salah satu membidangi bidang kerjasama di kabupaten atau pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat sore Bung Diki. Selamat sore Bung FK, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, ini sudah lama kita tidak berbincang-bincang mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Ya. Kalau dari sisi kekinian mungkin Bung Diki, apa yang dilakukan oleh Pemkab dalam upaya meningkatkan pembangunan, terutama di Musi Banyuasin, terutama dikaitkan dengan kerjasama itu sendiri. Seperti apa kerjasama yang dibangun oleh Pemkab? Silakan Pak Diki. Terima kasih. Jadi kita tahu bahwa sekarang era sekarang ini tidak mungkin pembangunan itu dilakukan sendiri. Kita harus pembangunan harus sebagai stakeholder, atau istilah sekarang kita kenal dengan kolaborasi. Kolaborasi ini menuntut kita untuk melakukan langkah-langkah sinergisitas atau sinergi, atau kita kenal juga dengan kerjasama. Nah, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam amanah RPJM kami 2017-2022, salah satu strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan mengajak kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka menuju visi Mubah Maju Berjaya. Kemudian saat ini pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai mengimplementasikan amanah dari PP 28/2018 tentang kerjasama daerah, telah membentuk bagian kerjasama di bawah Sekretariat Daerah Bung FK. Jadi kita sekarang fokus hal-hal yang sifatnya kolaboratif ini dinaungi atau diurusi urusan pemerintahnya oleh bagian kerjasama Sekretariat Daerah, atau yang kita singkat BKSD Mubah, seperti itu. Kerjasama seperti apa yang sudah dibangun saat ini? Mungkin ada kolaborasi strategis yang dilakukan dalam upaya terkait dengan isu-isu strategis di Musi Banyuasin. Kerjasama seperti apa yang dibangun? Ya, jadi kerjasama ini dibagi beberapa kategori. Kami di bagian kerjasama ini menangani, pertama kami mengurusi kerjasama dalam negeri, kemudian juga mengurusi kerjasama luar negeri. Nah, untuk kerjasama dalam negeri ini, urusan yang diurus adalah kerjasama daerah dengan daerah, kemudian ada juga kerjasama dengan daerah dengan pihak ketiga. Dalam hal ini bisa dengan daerah dengan organisasi kemasyarakatan, bisa juga dengan badan usaha ataupun dengan perseorangan. Nah, terkait dengan kerjasama daerah dengan daerah, kami prioritas atau kami fokuskan kerjasama daerah atau KSDD wajib. Wajib ini Bung FK adalah kita wajib menjalin kerjasama dengan daerah perbatasan kita. Nah, alhamdulillah daerah perbatasan kita terakhir kemarin tahun lalu di bulan Desember kita sudah menandatangani MOU dengan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kalau yang lainnya ini kan masuk dalam Provinsi Sumatera Selatan. Jadi itu sudah ada dengan Pali, ada dengan Musirawas, Banyuasin, kemudian juga ada Musirawas Utara. Nah, isu strategis di kerjasama daerah dengan daerah ini tentu kita tahu banyak persoalan di wilayah perbatasan Bung FK. Seperti dengan Provinsi Jambi itu, di Kabupaten Muaro Jambi, mungkin Bung FK juga mengikuti perkembangan Karhutla. Karena Karhutla itu kan titiknya bukan di kita Sumatera Selatan saja, tapi juga di Jambi. Nah, harapannya dengan kerjasama daerah dengan daerah ini, Kabupaten Muaro Jambi dan Musi Banyuasin, ayo kita kolaborasi untuk mengantisipasi dari mencegah atau menanggulangi kebakaran hutan di wilayah kita yang perbatasan. Kemudian juga isu-isu di perbatasan ini, misalnya orang Muaro Jambi itu lebih dekat dia berobat ke puskesmasnya Mubah, itu banyak ke Mubah. Begitu juga sebaliknya,
masyarakat Muba karena dekat sekolahnya di Muara Jambi, akhirnya dia sekolah di Muara Jambi. Nah, ini kami memberikan kerjasama ini akan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat khususnya di wilayah perbatasan masing-masing pihak, sehingga sama-sama kita mengelola wilayah perbatasan. Nah, kalau untuk kerjasama daerah dengan pihak ketiga itu pada prinsipnya adalah bagaimana misalnya mengundang badan usaha untuk berinvestasi di Muba. Kemudian juga dalam upaya untuk memanfaatkan aset-aset yang ada yang dimiliki di Muba agar lebih bernilai lagi. Dan tentu dengan organisasi kemasyarakatan adalah bagaimana kita mengoptimalkan fungsi-fungsi pemerintahan daerah khususnya agar berjalan seiring atau bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Nah, yang paling penting lagi kami lagi menjajaki kerjasama luar negeri, Bung FK. Ini kami lagi berproses. Kami akan, insya Allah di bulan November akan diumumkan menjadi salah satu anggota United City and Local Government tingkat Asia Pasifik. Nah, ini Musi Banyu-Asin kemungkinan menjadi kabupaten yang pertama di Sumatera yang bergabung dalam UCLG Asia Pasifik. Itu. Kami tentunya dalam UCLG Asia Pasifik ini adalah ruang atau peluang kami untuk bagaimana membangun sister city Musi Banyu-Asin dengan local government yang ada di Asia Pasifik. Yang mungkin ini yang kami jajaki awal, kami tertarik untuk mengawalnya bagaimana adanya sister city antara Musi Banyu-Asin dengan Malaka. Ini yang lagi kami jajaki. Kenapa Malaka? Itu ada alasan-alasan khusus kami menganggap Malaka lebih layak untuk menjadi sister city kami atau kabupaten kembar kami. Seperti itu, Bung FK. Apa yang menjadi alasan yang paling nyata terkait dengan kedua wilayah tersebut, Malaka dengan Musi Banyu-Asin? Apa yang menjadi kesamaan mungkin yang menjadi pertimbangan? Oke, tentu kami melihat dari segi sejarah dan budaya, karena budaya Malaka dengan Musi Banyu-Asin ada kemiripan. Karena kita tahu juga sebenarnya sejarah Malaka kan kalau ditarik cerita kan tentu dari para Meswara kan. Para Meswara dalam membangun Malaka itu dalam perjalanannya dari Palembang menuju Tumasik atau Singapura ke Johor, kemudian ke Malaka mendirikan kerajaan atau kesultanan di Malaka yang merupakan cikal bakal dari kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung Malaysia. Nah, Malaka ini ada hubungan dengan Kabupaten Musi Banyu-Asin karena saya mendapatkan informasi bahwa marga Mantri Melayu itu yang berada di Kota Sekayu itu puyang mereka namanya puyang Pangeran Sebain itu wafatnya kata informasinya di Malaka. Nah, ini kan juga mungkin menurut saya nanti salah satu misi kami untuk mencari juga di mana makam Puyang Sebain di Malaka itu. Nah, kemudian di Sekayu itu ada makam Puyang Rio Kaos. Nah, itu diceritakan bahwa Puyang Rio Kaos ini katanya asalnya dari Malaka. Seperti itu. Nah, hanya ini kan budaya menurut kami ini pintu masuk saja, Bung FK, budaya ini. Tapi kami berharap sebenarnya nanti bisa berkembang ke sektor-sektor lainnya. Seperti kita ketahui sekarang kan Musi Banyu-Asin lagi gencar ini untuk mengembangkan rumah sakit daerah kami, Bung FK. Alhamdulillah kemarin operasi jantung berapa kali kita berhasil untuk menangani operasi jantung. Nah, kami berharap nanti juga ini bisa juga terbangun kerjasama hospital to hospital. Nanti kita tahu kita banyak kan berobat ke Malaka kan gitu kan. Nah, kita berharap nanti rumah sakit kita juga bisa bekerja sama dengan rumah sakit Malaka, dan harapan lagi banyak nanti dapat efek lain lagi. Mungkin bandara kita yang ekspon itu bisa kita manfaatkan untuk seadanya untuk landing dan take off-nya pesawat ambulan misalnya untuk membawa pasien dari Sekayu menuju Malaka. Itu harapan kita, perkembangan manfaat dari adanya kerjasama luar negeri seperti itu, Bang. Baik. Itu kerjasama eksternal. Kalau dari internal sendiri seperti
seperti apa yang dikembangkan oleh Pemkot Moba terutama terkait dengan investasi? Sudah kerjasama dengan apa saja yang dilakukan? Ya sekarang karena kan ini kan baru kita bagian ini terbentuk, jadi kita mengoptimalkan yang terbaru ini kan dengan adanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau istilahnya KPBU, Bung FK ini baru kan, yang pemerintah daerah banyak baru memulai kan. Nah ini kami juga lagi dalam tahap persiapan bagaimana kita mengundang badan usaha untuk berinvestasi di lampu jalan. Ini lagi berproses. Jadi nanti lampu jalan yang ada di Moba ini akan dikelola oleh badan usaha. Jadi kami tidak lagi dengan kerjasama ini kita tidak lagi dengan pola pengadaan barang. Tapi kita tahunya badan usaha ini yang mengadakannya. Nanti kita hanya membayar jasanya. Jadi kalau pokoknya kita buat spek lampu jalan yang harus terang, gitu. Terangnya seperti ini. Kalau tidak terang ya tidak kita bayar sesuai dengan spek. Tentu kita akan tidak akan memenuhi pembayaran secara full. Jadi kita tidak lagi melakukan pengadaan barang, tapi kita sudah membayar jasa mereka. Nah kemudian juga yang lain-lain tentu banyak. Sekarang kan kita tahu di berita terkait dengan Repsol Saka Kemang akan masuk di daerah Bayung Lincir, dan ini tentu akan mengundang investor lainnya untuk yang mendukung sektor migas ini untuk masuk ke Moba. Nah tentu kita harapkan dengan investasi yang masuk yang ada ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Moba, dan kita berharap dengan sekarang kan di Moba itu harusnya tumbuh kota migas harusnya Bung FK. Kita tahu Moba ini sumber migas tapi tidak tumbuh kota migasnya seperti Prabu Muli misalnya, Pendopo kan tidak. Nah kita harap ke depan dengan pola kerjasama, dan alhamdulillah kita sudah menandatangani MOU dengan SKK Migas ya, ke depan ini khususnya di Repsol ini menjadi percontohan bagaimana kita mendirikan suatu area ataupun ini mendukung Saka Kemang tersebut menjadi suatu area yang kolaborasi. Ada kota kolaborasi, sehingga di situ nanti ada SKK Migas dengan K3S-nya, ada pemerintah daerah dan investor lainnya bisa berkolaborasi mendirikan kota kolaborasi di situ. Baik. Bidang kerjasamanya kan termasuk baru ya di Pemkab Musi Banyuasin. Ya betul. Catatan yang sudah dilakukan mungkin terkait dengan keberhasilan, apa saja sudah dilakukan selama ada bidang kerjasama ini? Ya. Tentu yang menurut kami yang paling berhasil ada berapa. Satu, kita alhamdulillah berhasil menandatangani nota kesepakatan dengan SKK Migas Bung FK. Selama ini tidak pernah kita Bung FK. Nah kita alhamdulillah kemarin Pak Bupati sudah bertandatangan nota kesepakatan dengan SKK Migas terkait kerjasama, dan ini mudah-mudahan akan menjadi nilai tambah agar sinergitas di bidang sektor migas, hulu migas di Musi Banyuasin dapat tertata lebih baik lagi ke depan. Kemudian di bidang ketenagakerjaan, tahun lalu di bulan Desember kami berhasil menandatangani dengan MOU dengan 36 perusahaan untuk komitmen memberdayakan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Itu yang paling strategis. Dan terakhir kemarin ditantangannya MOU antara Bupati Musi Banyuasin dengan Pengadilan Agama yang disaksikan oleh Menteri Pemberdayaan Perlindungan dan Anak. Itu adalah menandatangani MOU terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak di dalam peradilan agama. Karena kita tahu tingkat termasuk tinggi juga pernikahan dini nih Bung FK. Dengan harapkan dengan ini kolaborasi kita bisa mencegah terjadinya pernikahan dini dan tindakan kekerasan ataupun perlakuan diskriminatif terhadap perempuan seperti itu. Baik. Terima kasih nih Bung Diki sudah berbincang-bincang pada hari ini bersama Bung FK, dan nanti kita ketemu lagi lain kesempatan dengan tema mungkin yang berbeda terkait dengan kerjasama, ataupun nanti bisa juga di bidang lain kalau di kesempatan yang kita akan datang.
Terima kasih Bu Diki. Terima kasih Bung FK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu Waalaikumsalam. lagi di lain kesempatan.